Prabowo membela Jokowi mati-matian ketika oleh Ainun Nadjib diserang tentang stunting. Padahal dahulu Jokowi Prabowo seperti musuh. Ada apa ya sesudah beliau menjadi bagian pemerintah full backup Jokowi? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Prabowo Subianto merupakan salah satu calon presiden 2019 bersamaan dengan Pak Jokowi yang waktu itu serius dalam berkontestasi, sampai seakan-akan tidak cukup berkontestasi tetapi musuh bebuyutan sepertinya. Namun suasana itu berubah sesudah Pak Prabowo menjadi salah satu menteri di kabinet Pak Jokowi periode kedua. Kemarin ketika diserang oleh MH Ainun Nadjib, Kiai Kanjeng malahan membela tentang stunting yang dikelola oleh pemerintah. Ayo kita lihat bagaimana Pak Prabowo di Jam'iyah Ma'iyah, dan bagaimana sebetulnya yang terjadi di sana. Kok kelihatannya luar biasa pembelaannya. Pertama kita baca di Sindo News, viral Prabowo bagikan jam hingga baju ke jamaah Cak Nun, jubir bentuk apresiasi. Oh, ini merupakan apresiasi Pak Prabowo terhadap jamaah atau yang hadir di jamaah Cak Nun. Ya, ada perasaan dekat. Kemudian yang kedua di suara.com, mantap, Prabowo copot baju di atas panggung dan berikan ke pedagang minuman keliling. Ya, substansinya hampir sama. Intinya ada pemberian baju dan jam tangan kepada yang sedang hadir di pengajiannya Cak Nun. Kemudian yang ketiga di Detik News, saat Prabowo bela Jokowi di acara Cak Nun terkait stunting. Ini yang agak berbeda. Mungkin ini yang kita baca, tapi kita baca satu lagi di CNN Indonesia. Sinau bareng Cak Nun, Prabowo lepas baju di atas panggung. Wow, kalian pilih yang mana? Kelihatannya yang ketiga tadi yang lebih tepat. Dan nanti kalau ada waktu yang lainnya kita sedikit baca. Saat Prabowo bela Jokowi di acara Cak Nun terkait stunting. Detik Jakarta, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto membahas malah stunting saat menghadiri sinau bareng Mbah Nun dan Kiai Kanjeng. Waduh, tadi saya pada salah MH Ainun Nadjib ini ada bahasanya Mbah Nun dan Kiai Kanjeng. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ada momen Prabowo membela Presiden Joko Widodo saat muncul celetukan menyalahkan pemerintah terkait masalah stunting. Acara tersebut bertempat di Ponpes Segoro Agung, Dusun Sidodadi, Desa Sentonorjo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Pada kemarin, ketika Prabowo membahas penyebab stunting di Indonesia, ada jamaah yang melontarkan celetukan bahwa permasalahan ini salahnya pemerintah. Ini salah satu jamaah. Cak Nun juga berani, stunting ini adalah karena rakyat kita banyak yang kurang gizi. Kurang gizi karena bla 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 bla, kata Prabowo saat disambut celetukan pemerintah oleh beberapa jamaah. Ya, celetukan namanya celetukan. Prabowo sempat menghentikan sambutannya sejenak. Jemaah pun tertawa mendengar celetukan pemerintah soal topik stunting ini. Prabowo kemudian membela Presiden Jokowi. Dia menegaskan,
pemerintahan yang dipimpin Jokowi terus bekerja menuntaskan stunting di Indonesia. Oh, kelihatannya ini salah paham antara Pak Prabowo sama para jamaah. Karena memang benar. Karena pemerintah yang dipimpin Pak Jokowi sudah dan sedang bekerja sangat keras untuk mengurangi stunting ini. Sedang bekerja sangat keras, kata Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebut permasalahan stunting memang sulit diatasi. Namun dia menegaskan Jokowi telah memimpin jajarannya untuk menghilangkan stunting dan memperbaiki ekonomi negara. Memang sulit, tapi beliau mulai penerimaan beliau pimpin, mulai kerja keras untuk beliau. Sekarang berusaha memperbaiki ekonomi kita, ya, dan tidak ringan, ujar Pak Prabowo. Prabowo kemudian mengungkit kondisi sulit yang dialami negara di dunia akibat pandemi COVID-19. Prabowo juga memahami jika rakyat masih ada yang kesulitan. Karena itu dia masih ingin berjuang untuk rakyat. Karena transparan berjuang untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian, seluruh dunia mengalami kesulitan. Indonesia termasuk bersyukur, walaupun kami mengerti. Saya mengerti saudara-saudara masih mengalami kesulitan yang sangat besar. Dan karena itulah saya masih mau berjuang untuk rakyat. Saya masih mau bekerja untuk rakyat. Kalian mau bekerja untuk rakyat? Prabowo menegaskan stunting harus dibasmi. Sekali lagi Prabowo memuji kepemimpinan Jokowi dalam acara Cak Nun. Stunting ini harus dibasmi. Kita harus tingkatkan penghasilan seluruh rakyat Indonesia. Kekayaan Indonesia sangat besar. Kita negara yang sangat kaya dan Pak Jokowi sedang berjuang untuk supaya kekayaan kita dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah suasana Pak Prabowo membela serius terhadap Pak Jokowi ketika rakyat, maksudnya jamaah Ma'iyah, mengatakan siapa yang menjadikan masalah stunting pemerintah atau siapa yang belum bisa pemerintah, itu dibela oleh Pak Prabowo. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menurut analisis saya, pertama itu terjadi karena apa yang menjadi keinginan Pak Prabowo ketika menyampaikan kalimat stunting itu terjadi karena kemudian disambut oleh pemerintah, itu jelas antara Pak Prabowo sama maksudnya sama rakyat belum nyambung. Pak Prabowo sama jamaah Ma'iyah itu belum nyambung apa yang ingin disampaikan. Kebetulan Pak Prabowo memenggal kalimat dan pendengar yang hadir itu menyampaikan itu pemerintah, itu langsung wow, ini sebetulnya tidak itu yang diinginkan. Kemudian yang kedua, sebelum yang kedua, yang pertama itu karena ya memang terjadi ada sebuah perbedaan persepsi tentang hal itu, dan antara jamaah sama Pak Prabowo sebagai pembicara yang ada di depan terjadi perbedaan. Maka hal ini langsung diklarifikasi oleh Pak Prabowo. Kedua, mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa sih Pak Prabowo sekarang total membela Pak Jokowi? Padahal apa yang disampaikan oleh rakyat itu mungkin benar, mungkin salah. Namun apakah ini benar ataupun salah, bahwa rakyat mempunyai persepsi tentang stunting yang ada di negeri ini. Dan hal itu tidak cukup dijawab dengan kata-kata, tapi lebih baik dijawab dengan sebuah realitas yang tanpa harus bertanya dari kata-kata, rakyat bisa melihatnya bahwa pemerintah bisa bekerja.
Kemudian yang ketiga, tentang stunting. Sebagaimana yang dibicarakan tadi, iya mungkin kalian bisa mengatakan ini identik dengan penyakit bagi orang miskin. Karena ya penyakit kurang gizi. Namun Pak Prabowo membela betul bahwa Pak Jokowi adalah telah berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana stunting ataupun lainnya diatasi. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah suasana yang terjadi di Jamaah Ma'iyah, lebih tepatnya adalah di Trawulan, sekitar sisa-sisa kerajaan Majapahit, yaitu di Dusun Sidodadi, Desa Sentonerjo, Kecamatan Trawulan. Sehingga suasana yang awalnya diam, maksudnya fokus mendengarkan Cak Nun, Mbah Ainun bersama Pak Prabowo ketika suasana pengajian tersebut, celotehan rakyat ketika mendengar kalimat dari Pak Prabowo muncul, maka dicelotehkan, maksudnya celoteh secara mungkin tidak sadar ataupun mungkin ya asal ngomong, tapi selanjutnya itu direspon secara positif dan dibela serius oleh Pak Prabowo bahwa Pak Jokowi sudah bekerja, Pak Jokowi sudah berusaha menghilangkan stunting, namun belum bisa. Gimana menurut kalian? Kalau menurut saya, selain 3 hal tadi, meskipun Pak Prabowo mengatakan stunting itu tidak atau sulit untuk diatasi, namun bukan berarti tidak bisa. Semua penyakit yang ada di negeri ini, apalagi stunting ya, stunting itu kalau menurut pengetahuan saya, mungkin teman-teman yang di medis, di kedokteran bisa klarifikasi. Menurut yang saya pahami, dia adalah kurang gizi. Kalau kurang gizi, maka di mana keterlibatan pemerintah, negara terhadap rakyat, maka itu yang perlu dipertanyakan oleh kita semua. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga ketika ada judul-judul yang lain tadi muncul, viral Prabowo bagikan jam hingga baju ke jamaah Cak Nun, jubir bentuk apresiasi. Ini adalah salah satu yang terjadi di area pengajian jam Ma'iyah oleh Cak Nun. Jadi membagikan jam tangan itu kalau menurut saya sih itu simbol Pak Prabowo ingin dekat dengan masyarakat. Karena yang diberikan adalah rakyat biasa, rakyat di depan panggung, pada suasana Pak Prabowo itu tampil. Begitu juga terkait dengan sekali lagi pembagian baju dan jam itu, ya selain ngomong dekat, maka secara tidak langsung ada sebuah yang perlu diselesaikan, sebuah bla 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 yang diselesaikan dalam negeri ini. Dan ini tidak cukup hanya misalkan pemerintah sendiri, tetapi seluruh rakyat perlu terlibat. Hanya saja yang paling bertanggung jawab itu harus bisa mengawal untuk menyelesaikan. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Di suara.com pun muncul Prabowo copot baju atas panggung dan berikan kepada pedagang minuman keliling. Itu sama, itu adalah sebuah tanda bahwa Pak Prabowo ingin dekat dengan masyarakat, dan pasti bagi orang yang menerima ini adalah sesuatu. Apalagi muncul beliau adalah salah satu bakal calon presiden di 2024, sesudah 2019 belum berhasil untuk berkontestasi melawan Pak Jokowi. Pecinta masa depan negeri, itulah fenomena yang mungkin kalian bisa melihat di berbagai media lain. Substansinya bahwa terjadi kritik dari masyarakat terkait dengan
kesejahteraan terkait dengan stunting. Namun hal itu yang mungkin dipertanyakan, mengapa saat Prabowo bela Jokowi di acara Cak Nun terkait dengan stunting, itu dipertanyakan mengapa kok itu dibela secara serius. Ya, sebagai bawahan kan itu wajib bagi siapapun, apalagi dalam hal memilih seorang menteri, itu adalah hak prerogatif presiden. Stunting, semoga di tempat kalian tidak ada stunting. Semoga stunting itu hanya 1-2 orang, dan yang penting adalah sebuah kesejahteraan kalau hadir secara merata, maka stunting kemungkinan akan hilang. Maksudnya tidak akan bisa hidup di negeri ini karena sudah terselesaikan dengan perekonomian yang cukup. Semoga bermanfaat, semoga ini menjadi sesuatu bagi kita bersama. Ada sebuah kedekatan atau ada keinginan untuk mendekat, namun yang tidak bisa dilupakan, Pak Prabowo membela full tentang Pak Jokowi itu menjadi sebuah contoh yang baik bagi semuanya. Namun secara teknis ketika ada hal-hal yang mungkin terbenak di pikiran saudara untuk dikritisi, ya silakan saja. Meskipun semuanya harus berbasis data, tidak ngawur. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.